Dia memasangkan sebuah jarum suntik misterius ke jari seorang narapidana, dan mengikatnya agar tidak bisa lepas. Lalu, dia memutar bagian ujungnya perlahan, dan jarum yang tersembunyi di dalamnya sedikit demi sedikit menusuk ke dalam daging di bawah kuku. Sakit, rasa sakit yang tak terbayangkan, melampaui batas. Siksaan yang menyimpang ini membuat Kaiji, tokoh utama kita, menderita tak tertahankan. Namun iblis itu belum puas. Untuk menghukum tangan Kaiji, dia menyiksanya selama 2,5 jam lagi. Kaiji yang dilempar keluar kasino, setelah mengalami siksaan fisik dan mental yang luar biasa, bertekad untuk membalas dendam kepada manajer kasino. Keesokan harinya, saat kasino baru saja buka, Kaiji datang membawa 50 juta untuk kembali menantang permainan rawa iblis. Total kelereng di mesin itu lebih dari 600 juta. Kaiji akhirnya menghadapi tantangan pertamanya, dan juga terakhirnya. Dia memulai dengan 10 juta untuk membeli kartu kelereng. Setiap kelereng di sini bernilai 4.000. Entah kenapa, manajer kasino merasa tegang saat melihat tatapan Kaiji. Permainan dimulai. Kelereng berjatuhan seperti air. Biasanya hanya 1 dari 100 kelereng yang bisa melewati hutan paku. Hari ini, kelereng Kaiji dengan mudah mencapai tahap kedua. Manajer ketakutan. Dengan peluang seperti ini, 50 juta Kaiji mungkin benar-benar bisa memenangkan 600 juta. Setelah bertanya pada asistennya, dia baru tahu bahwa jarak paku sudah diatur paling rapat. Tapi bagaimana kelereng Kaiji bisa melewatinya dengan mudah? Bahkan dalam waktu kurang dari 2 menit, kelerengnya sudah sampai di tahap terakhir. 3 piringan berputar. Ini gawat. Jika kelereng masuk ke lubang merah 3 kali berturut-turut, kasino yang akan kehilangan 600 juta pasti bangkrut. Asistennya menyarankan untuk mengaktifkan mekanisme pertahanan. Tapi manajer masih ragu untuk menggunakan cara curang yang begitu terang-terangan. Dia sangat yakin dengan rawa iblis miliknya. Meskipun kelereng masuk ke 3 piringan berputar, tempat itu seperti benteng yang tak tertembus. Mustahil ditembus. Namun, yang membuatnya gelisah adalah hutan paku di tahap pertama. Jika jaraknya sudah diatur paling rapat, maka hanya ada satu kemungkinan. Dia menyela Kaiji yang sedang asyik bermain, dan membongkar kecurangan Kaiji di depan umum. Kelerengnya pasti lebih kecil dari biasanya. Makanya, kelereng itu bisa melewati hutan paku yang rapat dengan mudah. Dia lalu mengeluarkan sebuah papan uji kelereng. Jika kelereng bisa melewati lubang di papan itu membuktikan bahwa kelerengnya telah ditukar dengan yang lebih kecil. Tapi dia tidak menyangka bahwa kelereng itu justru tersangkut di papan uji. Ini membuktikan bahwa ukuran kelerengnya normal. Penonton mulai protes, dan menuduh manajer kasino tidak mau kalah. Dia pikir ada yang salah dengan papan pachinko. Tapi bagaimanapun dia mencoba, semuanya tampak normal. Dia hanya bisa melihat Kaiji terus menyerang rawa. Tiba-tiba, dia mendapat ilham. Manajer itu sepertinya teringat sesuatu. Jarak antara paku-paku itu diatur sendiri olehnya pagi ini dengan alat ukur. Jadi, masalahnya pasti ada pada alat ukurnya. Dia benar-benar terkejut dengan kecerdasan Kaiji. Dia segera bergegas ke kantor dan mengambil alat-alatnya. Perhatikan alat yang lebih sempit di sebelah kiri. Awalnya, itu digunakan kasino untuk melebarkan jarak paku. Sedangkan yang di sebelah kanan, tongkat besar itu, bukanlah alat dari kasino mereka. Dengan membandingkannya, mereka pasti salah saat melebarkan jarak paku. Saat mereka mengira sedang menyempitkan jarak, sebenarnya mereka malah melebarkannya. Tapi kantor dipantau 24 jam. Bagaimana Kaiji bisa menukar alat-alat itu? Menemukan sisa tanah di atasnya, dia akhirnya mengerti. Ventilasi udara. Kaiji si jenius itu benar-benar menukar alat-alat dari sana. Hanya dengan tali dan magnet, dia bisa dengan mudah menukar alat ukur. Rasa kecerdasannya diinjak-injak. Manajer itu marah besar. Dia tidak peduli dengan reputasi kasino, dan mengaktifkan mekanisme pertahanan. Kaiji benar-benar menggila. Bola-bola terus melewati rintangan, dan sampai ke cakram tingkat 3. Kasino gempar. Kaiji awalnya berharap bisa menentukan segalanya sebelum mekanisme pertahanan kasino diaktifkan. Tapi sayangnya, desain cakram tingkat 3 dibuat agar pemain terus gagal. Kaiji menembakkan 200 bola sekaligus. Dengan jumlah yang cukup banyak, desain serumit apapun punya kemungkinan untuk ditembus. Namun, saat semua orang berharap Kaiji bisa mengalahkan kasino, mekanisme pertahanan diaktifkan. Keberuntungan Kaiji berakhir sampai di sini. Bola-bola yang mengalir deras, semuanya dihadang oleh penjaga gerbang di tingkat kedua. Semuanya, tidak ada satupun yang bisa masuk ke tingkat berikutnya. Abis sudah. Kasino curang seperti ini, siapapun bisa melihatnya. Tapi apa boleh buat, satu-satunya celah di rawa telah diperbaiki oleh alat baru. Tadinya, dengan menembakkan semua bola ke kanan, bola masih bisa melewati mekanisme pertahanan dan masuk ke cakram. Tapi kincir angin besi ini menghalangi bola-bola di sebelah kanan. Semua harapan Kaiji juga ikut terkubur. Dengan begini, berapapun banyaknya bola yang melewati paku,
bahkan dihadang oleh penjaga gerbang. Sebanyak 10 juta bola, habis tak tersisa. Manajer itu mendekat dengan bangga. Dia pikir Kaiji akan menyerah. Tapi tak disangka-sangka, dia kembali mengeluarkan 10 juta. Berniat melanjutkan tantangan terhadap apa yang disebut mekanisme pertahanan. Tak ada yang tahu, dari mana Kaiji mendapatkan kepercayaan dirinya. Yang lebih mengejutkan, kali ini, Kaiji menembakkan semua kelerengnya ke tengah. Meskipun terus dihalangi oleh penjaga, meskipun ia seperti membuang-buang uang, dia terus menabrakkan kelereng. Penonton yang hadir tak tahan melihatnya. Mereka mengejek kasino itu lebih pelit daripada anjing. Manajer akhirnya mengerti bahwa Kaiji ingin menekan kasino melalui penonton. Dengan begitu, dia terpaksa mematikan pertahanan. Tapi bodoh, hadiah jackpotnya mencapai 600 juta. Meskipun seluruh dunia memaki saya tidak mungkin mematikan mekanisme pertahanan. Namun, manajer terlalu meremehkan Kaiji. Karena sekarang adalah saat penentuan. Setiap kelereng senilai 4.000 terus mengetuk pintu. Meskipun setiap ketukan menghabiskan 4.000, ini bukan sia-sia. Sekarang yang bisa Kaiji lakukan hanyalah menunggu. Menunggu pintu di depannya terbuka. Akhirnya, di tengah ejekan manajer, sebuah kelereng tiba-tiba jatuh. Pintu akhirnya akan terbuka. Apa yang disebut tembok pertahanan yang kokoh ini, di depan mata semua orang yang terkejut, hancur total. Penjaga pintu sekarang seperti lelucon, membiarkan kelereng masuk ke dalam piringan 3 lapis. Manajer mengira itu kerusakan mesin. Tetapi setelah diingatkan oleh asistennya, dia langsung ketakutan setengah mati. Penjaga itu seperti orang tua ompong, tak bisa menggigit satu kelereng pun. Ini tidak masuk akal, padahal giginya terbuat dari titanium. Bagaimana mungkin bisa mengalami kelelahan logam? Salah, material giginya sama sekali berbeda. Material ini bukan titanium. Rencana seperti apa yang dipikirkan oleh si jenius Kaiji? Ternyata, sehari sebelumnya dia sudah mulai merencanakannya. Hanya dengan mencampur permen dan susu, menggantikan titanium penjaga pintu. Dengan begitu, dia bisa menggunakan panas yang dihasilkan dari benturan kelereng untuk melelehkan penjaga pintu. Tapi bagaimana cara menukar giginya adalah masalah besar. Maka, sehari sebelumnya, Kaiji menyuruh pamannya berpura-pura bermain rawa di kasino, lalu berpura-pura kalah semua uangnya, dan dengan marah merusak permainan rawa tersebut. Dengan begitu, saat kasino mengganti suku cadang, dia bisa menyiapkan gigi penjaga pintu palsu sebelumnya. Tetapi meskipun rencananya sangat rahasia, dengan kecerdasan manajer itu, dia pasti akan mengetahuinya. Manajer akan menyadari bahwa pamannya merusak kasino dengan sengaja. Jadi untuk menghilangkan kecurigaan manajer, Kaiji harus menyelinap ke kantor terlebih dahulu. Saat manajer menyadari ada yang tidak beres dengan pamannya, dia pasti akan kembali ke kantor. Kaiji akan tertangkap basah. Manajer akan mengira pamannya merusak tempat itu. Untuk melindungi Kaiji yang sedang mencuri uang, maka terjadilah adegan pembuka tadi. Setelah menyiksa Kaiji, manajer itu merasa sangat puas. Dia tidak akan memikirkan hal lain. Jadi, seluruh rencana Kaiji ini menggunakan taktik mengorbankan diri sendiri, membuat sesuatu dari ketiadaan, dan menukar sesuatu secara diam-diam. Menghadapi pria yang luar biasa ini, bagaimana manajer dengan IQ hanya 180 bisa menghadapinya? Lagi pula, rintangan terakhir Kaiji sekarang hanyalah 3 piringan bundar, dan untuk mencapai tahap ini, dia menghabiskan 30 juta. Tapi sekarang dia sedang beruntung. Bagaimana mungkin dia menyerah sekarang? Manajer yang biasanya arogan itu pun runtuh. Namun, dia masih punya senjata pamungkas. Jadi, menghadapi tantangan Kaiji, dia menerimanya dengan tegas. Kartu kelereng 10 juta lagi, membawa Kaiji ke momen hidup dan mati terakhirnya. Anime ini benar-benar bertele-tele. Jadi, tunggu episode selanjutnya untuk melihat bagaimana Kaiji menaklukkan rawa. Pria itu dengan santai menepuk cakar iblis dan menembakkan kelereng yang cukup untuk menghancurkan kasino. Kelereng itu berguling tanpa pola, melewati hutan paku yang padat, terus jatuh melewati penjaga gigi, dan sampai di tahap terakhir hadiah besar, 3 piringan bundar. Kasino langsung heboh, karena jika kelereng jatuh ke lubang merah, ia akan menuju ke tingkat berikutnya. Meskipun kesulitan setiap tingkat akan meningkat, tapi jika beruntung sampai ke tingkat ketiga, hanya perlu 1 kelereng untuk mendapatkan hadiah utama kasino. Semua kelereng senilai 680 juta. Tapi kasino pemakan manusia ini memiliki banyak cara untuk curang. Bahkan raja judi kita, Kaiji, harus menghabiskan 30 juta untuk menembus 2 rintangan curang. Tapi 3 piringan bundar terakhir hanya membawa keputusasaan. Karena posisi lubangnya sangat aneh. Lubang 2 tingkat pertama berada di sisi terluar, sementara lubang tingkat ketiga ditempatkan di sisi terdalam, agar orang-orang tidak bisa melihat dengan jelas. Di belakang lubang ada penghalang transparan. Kelereng yang terhalang hanya bisa berhenti, dan teman-teman yang cerdas sudah menyadari bahwa kelereng juga bisa masuk ke lubang dari depan. Tapi sayangnya, untuk menghalangi jalur kelereng ke depan,
3 piringan bundar ini dibuat miring. Arah kemiringannya berlawanan dengan lubang bagian dalam. Bahkan mesin kelereng, dan bahkan lantai kasino ini sedikit dimiringkan. Kemiringan yang tak terlihat inilah yang membuat orang-orang dengan bodohnya percaya pada probabilitas. Bahkan setelah kehilangan istri mereka tidak pernah curiga. Seperti mesin pemakan manusia apakah rawa ini? Dan raja judi kita, Kaiji, yang jelas-jelas sudah melihat semuanya, tetap membeli 10 juta kelereng, dan terus berlari menuju jantung rawa. Baru sampai di tingkat kedua, sudah cukup untuk menggerakkan emosi semua orang. Jatuh ke lubang merah lagi. Dan piringan bundar tingkat ketiga adalah medan pertempuran terakhir antara bos Ichijo dan Kaiji. Kelereng itu tampaknya tidak sabar untuk masuk ke hadiah utama 680 juta. Ichijo tiba-tiba menyadari dengan ngeri. Tatapan Kaiji sama sekali tidak seperti penjudi yang pasrah pada nasib, malah seperti seseorang yang yakin akan menang. Setelah tersadar, dia baru menyadari bahwa tidak ada masalah yang terjadi. Dia baru saja merasa lega ketika plot twist yang paling tidak masuk akal terjadi. Kelereng itu seharusnya sudah kehilangan momentumnya, tetapi entah bagaimana, ia melawan gravitasi dan meluncur menuju lubang jackpot. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang, kelereng itu seperti mengalami kram kaki, dan tiba-tiba meluncur ke lubang mati di sebelah kiri. Rencana Kaiji hampir saja berhasil. Untungnya, manajer Ichijo masih belum menyadari apapun. Dia pikir, Kaiji telah memanipulasi remote kontrol kemiringan. Namun, kelereng yang tiba-tiba dijatuhkan oleh pelanggan membuat otak Ichijo langsung menyala. Dia melihat semua kelereng meluncur ke arah yang sama, berlawanan dengan kemiringan yang diatur oleh kasino. Ternyata si jenius Kaiji itu tidak bermain-main dengan trik kecil seperti mengubah rute remote control. Dia telah memiringkan seluruh kasino, seluruh gedung, untuk melakukan operasi yang luar biasa seperti itu. Setidaknya dibutuhkan 20 ton karung pasir, ditempatkan di sisi lain gedung. Tetapi proyek skala besar seperti itu tidak mungkin tidak terdeteksi. Jadi Kaiji memilih metode lain. Dia hanya perlu menemukan 20 tangki air plastik, menyamar sebagai perusahaan jasa pindahan, dan bisa membawa tangki-tangki itu ke dalam gedung dalam satu perjalanan. Lalu nyalakan keran air. Hanya dalam 8 jam, dia bisa mencapai berat 20 ton yang cukup untuk memiringkan gedung. Sejauh ini, semua rencana Kaiji berjalan lancar. Selanjutnya, dia hanya perlu terus bermain, dan 680 juta yen pasti bisa didapatkan. Tapi bagaimana mungkin Ichijo hanya diam saja? Karena Kaiji telah memiringkan seluruh gedung ke belakang, maka dia akan memanfaatkannya. Dia akan menambahkan 10 derajat kemiringan lagi ke arah kemiringan Kaiji. Taktik putus asa ini, meskipun akan membuat kelereng lebih mudah mengenai jackpot saat memasuki tingkat ketiga, akan lebih sulit untuk memasuki tingkat pertama dan kedua. Dan untuk memaksimalkan kecurangannya, Ichijo bahkan ingin mengaktifkan perangkat kuno itu. Perangkat curang yang telah disegel karena terlalu terang-terangan. Kaiji belum menyadari bahaya yang mendekat. Kelereng terus-menerus masuk ke dalam cakram tingkat 3. Bahkan beruntung jatuh ke dalam lubang merah. Dan mulai mencoba tingkat kedua yang lebih sulit. Perangkat kuno itu belum ditemukan. Jangan sampai masuk ke tingkat ketiga. Doa Ichijo terkabul. Atau mungkin kemiringan gandanya yang berhasil. Berapapun kelereng yang ditembakkan Kaiji, kelereng-kelereng itu tetap berada di tingkat pertama. Meskipun terkadang beruntung masuk ke tingkat kedua, peluang untuk masuk ke tingkat ketiga menurun drastis. Sebanyak 10 juta kelereng dengan cepat habis. Ichijo melihat harapan, karena Kaiji hanya memiliki sisa 10 juta. Selama dia bisa menahan 10 juta terakhir itu, dia tidak hanya bisa mengamankan hadiah 700 juta, tetapi juga bisa, dan kesempatan untuk menghancurkan Kaiji si menyebalkan itu kembali ke neraka. Sedangkan taruhan Kaiji adalah sisa hidupnya. Keduanya telah kehabisan akal, yang tersisa hanyalah mengandalkan keberuntungan. Sesuatu yang tak terlihat namun dibawa sejak lahir. Dan dalam pertaruhan 10 juta terakhir ini, keberuntungan jelas berpihak pada Ichijo. Lagi-lagi 5 juta kelereng jatuh ke lubang mati di lantai 1 dan 2. Jantung Kaiji hampir meledak. Dia tahu dengan kemiringan ganda, kelereng akan sulit masuk ke lantai 3. Tapi dari 5 juta kelereng, setidaknya 1 harusnya masuk. Padahal sudah lebih dari 10 juta kelereng dimainkan. Kenapa? Satu pun tak diizinkan masuk. Kaiji seakan melihat jurang melambai padanya. 1 juta terakhir membuat Kaiji gempar. Dia bersusah payah melewati setiap rintangan. Di saat penentuan, keberuntungan biasa pun tak berpihak padanya. Tapi saat kelereng hampir habis, Kaiji akhirnya melihat cahaya di tengah keputusasaan. Harapan muncul. Lubang pembuangan. Kelereng yang jatuh ke lubang mati seharusnya keluar dari sini. Namun, lubang pembuangan itu diam seperti mati. Bisa menang, asal bertahan sedikit lagi, pasti bisa menang. Tapi sayang, Kaiji yang hampir menang kehabisan kelereng. Ichijo dengan sombongnya maju mengejek.
Tapi dia lupa satu aturan besi. Dalam semua perjudian, peran pemburu dan mangsa sering berganti. Kaiji berpura-pura pergi ke toilet. Sebenarnya untuk meminjam uang dari pria berkacamata hitam. Kaiji yang sudah kalah 50 juta. Jelas kehilangan kredibilitasnya. Lagi pula, pria berkacamata hitam hanya punya 10 juta untuk kabur. Dia menolak meminjamkan uang pada Kaiji. Tapi coba kau pikirkan, lebih baik sembunyi dengan 10 juta sisa hidupmu. Atau berjudi dan mengubah sepedamu jadi motor. Lagi pula, mana ada anak kecil yang terus menangis? Mana ada penjudi yang terus kalah? Pria berkacamata hitam goyah. Tapi kalau dia salah taruhan, dia juga harus bekerja di dunia bawah selama 100 tahun. Membayangkannya saja menyesakkan. Maka Kaiji berjanji pada pria itu, jika kau juga ke dunia bawah, aku akan mentraktirmu 2 kaleng bir dingin setiap gajian. Jadi, sepakat, setuju, aku mau 3 kaleng. 3 kaleng, meski meminjam 10 juta, Kaiji tetap dipaksa menandatangani surat utang. Tapi setidaknya ada harapan untuk bertarung habis-habisan dengan kasino sialan ini. Ichijo tak ingin bertarung, dia sengaja menghitung uangnya dengan lambat, untuk mengulur waktu sampai anak buahnya menemukan senjata rahasia. Tapi sayang, Kaiji tak terbendung. 10 juta kelereng lagi, meski kelereng terus mengalir deras. Dan jatuh ke lubang mati di lantai 1 dan 2. Tapi Kaiji tampak percaya diri. Dia bahkan mengeluarkan gulungan selotip, dan menempelkan 3 lembar uang kertas di depannya. Lalu dia terus menembakkan kelereng. Dengan begini, hanya perlu menunggu sebentar, dan dia akan memberikan kejutan besar bagi seluruh kasino. Semua kelereng yang mati akan hidup kembali. Ichijo menahan rasa gelisahnya. Setan atau apapun itu, cepat tunjukkan dirimu. Namun, kasino langsung meledak. Paman berkacamata hitam itu sampai menangis terharu. Karena di piringan putar tingkat 3 rawa, tiba-tiba muncul puluhan kelereng. Tidak ada satupun yang jatuh ke lubang mati. Ternyata semua lubang mati telah terisi penuh oleh kelereng sebelumnya. Ichijo akhirnya mengerti strategi Kaiji. Jadi inilah akibat dari kemiringan ganda. Lubang pembuangan kelereng seharusnya mengarah ke depan. Tapi si 250 malah mengatur kemiringannya ke belakang. Jadi kelereng tidak bisa keluar. Akhirnya, lubang itu tertutup sedikit demi sedikit. Dengan begini, selama ada kelereng yang masuk ke piringan, kelereng itu hanya akan terus berputar-putar, sampai masuk ke lubang merah karena benturan. Reaksi berantai ini dengan cepat menyebar ke tingkat kedua. Gawat, kelereng sudah masuk ke tingkat ketiga. Pemenangnya sepertinya sudah ditentukan. Meskipun Ichijo ingin mengubah sudut kemiringan, sudah terlambat. 2 kelereng berlari dengan liar. Meskipun satu jatuh, jalur kelereng terakhir tampak seperti kelereng pilihan Tuhan. Masuklah, raih hadiah 7 miliar. Momen puncak menuju kebahagiaan. Ichijo hampir kehabisan napas. Namun, kelereng itu meluncur ke lubang mati di sebelah kiri. Tapi tidak masalah, masih ada banyak kelereng. Satu persatu masuk ke tingkat ketiga. Sekaligus masuk 3 buah. Inilah penentuannya, di tengah sorak-sorai seluruh penonton. 2 kelereng lagi melewati lubang mati, menuju lubang hadiah utama. Hanya perlu 1 gelombang, untuk meraih kesuksesan, dan membuat seluruh dunia heboh. Namun, jalur kelereng itu anehnya sama, berbelok ke kiri lagi, selalu berbelok ke kiri dan jatuh ke lubang mati. Saat orang-orang penasaran dengan alasannya, Kaiji sudah putus asa. Tidak disangka dia salah perhitungan. Ternyata tangki air 20 ton yang digunakan untuk menekan gedung, tidak diletakkan di tengah, melainkan diletakkan miring di kiri atas gedung. Jadi kemiringan gedung condong ke kiri. Kelereng, bagaimana mungkin bisa bergerak lurus? Rute kemenangan yang direncanakan Kaiji akhirnya tidak membuahkan hasil, tapi keajaiban bisa terjadi dengan usaha keras. Setelah 6 juta kelereng jatuh, lubang mati di tingkat ketiga akhirnya tertutup juga. Kesempatan datang, kelereng ada di mana-mana, seperti lautan api, membakar saraf Ichijo. Dengan situasi ini, kelereng pada akhirnya akan jatuh ke lubang kemenangan. Kaiji masih punya 3 juta. Selesai sudah. Kali ini giliran Ichijo bekerja di bawah tanah untuk membayar utangnya. Akhirnya, semuanya berjalan lancar. Aku akan menang. 2 kelereng meluncur ke lubang secara bersamaan. Kali ini mustahil meleset. Ichijo bahkan sudah menyiapkan seragam kerjanya. Namun, tepat pada saat ini, sebuah kekuatan misterius mendorong kelereng ke samping. Apa yang disebut kiamat? Apa yang disebut rawa yang menelan orang? Pada saat ini terasa begitu nyata. Ichijo yang berlinang air mata, akhirnya melihat asistennya yang imut datang tepat waktu dengan senjata rahasia. Dan selama ada ini, Kaiji tidak akan bisa masuk ke lubang kemenangan meskipun kepalanya pecah. Karena ada deretan lubang semburan kecil di sekitar lubang. Angin kencang yang menyembur dari sini dapat menghalau kelereng sebanyak apapun. Identitas pemburu bertukar. Kelereng tidak bisa masuk ke lubang. Saldonya juga hanya tersisa 3 juta. Kaiji hanya bisa berdoa agar jumlahnya dapat mengubah hasil. Namun harapan seperti ini seringkali membawa keputusasaan yang lebih dalam.
Dari arah manapun, kelereng didorong dengan mudah. Mereka seolah menari tarian kematian. Mengejek kesombongan Kaiji. Meskipun dia akhirnya menemukan mekanisme ini, dia tidak berdaya. Terkadang, jika dipikir-pikir, seberapa liciknya seekor anjing bisa disebut licik? Dia benar-benar ingin menelan hidup-hidup Ichiju si idiot ini. Namun, keberuntungan Kaiji datang. Dua kelereng bertabrakan dengan keras. Mereka ingin menghancurkan aturan dengan keajaiban. Ada kesempatan, masih ada kesempatan. Sayang, hanya sedikit lagi. Kaiji dipenuhi amarah. Jika Paman Kacamata tidak menghentikannya, dia pasti akan menghancurkan rawa itu. Dan di hadapan harapan dan sorak-sorai banyak orang, sekarang bukan waktunya untuk menyerah. Lagi pula, masih banyak kelereng di lantai 3. Selama terjadi tabrakan lagi, mungkin benar-benar bisa masuk ke lubang kemenangan. Tapi kemungkinannya sangat kecil. 1 juta terakhir tampaknya benar-benar menguras Kaiji. Penyesalan, ketidakpuasan. Jika kalah, dia harus bekerja selama 100 tahun. Tersisa 36 kelereng. Kaiji tiba-tiba punya ide bagus. Dia berkata pada Ichiju, "Aku akui situasinya lebih menguntungkanmu sekarang. Tapi aku masih punya 36 kelereng. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, bisakah kita anggap seri? Dengan kata lain, kau beli sisa kelerengku seharga 120 juta. Dengan begitu, utangku lunas. Tak perlu kerja lagi." Ichiju merasa terhina. "Kak Ichiju, dasar bocah tengik. Apa sih omong kosong yang kau katakan? Seri apanya? Kau akan segera kalah. Bodoh. Kelerengnya akan melompat kepalamu. Cepat lanjutkan." Kaiji kembali terdesak. Namun kali ini, keberuntungan tak berpihak padanya. Lompatan ajaib yang diharapkan tak terjadi. Hingga kelereng terakhir jatuh, Kaiji baru tahu rasanya putus asa. "Sudah cukup. Kumohon, bangunlah dari mimpi buruk ini." Tapi tawa mengejek Ichiju memberitahu Kaiji. Inilah kenyataan pahit. Saat Kaiji akan diseret kembali ke bawah tanah, dia segera mengeluarkan uang simpanannya, 800 ribu. Tapi maaf, kartu kelereng termurah di sini 3 juta. Kumohon, berilah kelonggaran. Tidak bisa, kembali ke bawah tanah sana. Kak Ichiju, Kaiji mati-matian tak mau kembali ke bawah tanah. Tiba-tiba hujan turun. Hujan harapan senilai 10 juta. Ternyata pria tua itu mengeluarkan semua tabungannya. Kaiji kembali bersemangat, tanpa basa-basi lagi. Hari ini Kaiji akan memberi pelajaran pada rawa. Menunjukkan apa artinya perubahan kuantitas menyebabkan perubahan kualitas. Sekarang keberuntungan dan strategi tak lagi penting. Dia akan menantang permainan yang luar biasa. Ichiju hampir merusak remote kontrolnya. Hanya memohon Kaiji untuk berhenti bermain. Lubang hampir penuh dengan kelereng. Terus mengalir. Setiap tumbukan memberi harapan bagi Kaiji. Dan juga keputusasaan bagi Ichiju. Dia tiba-tiba menghentikan Kaiji. "Bagaimana kalau kita seri? Aku bersedia membayar 200 juta untuk sisa kelerengmu." "Omong kosong, kau pikir apa?" Ichiju seperti anjing. Tiba-tiba rawa mengeluarkan geraman rendah. Saatnya telah tiba. Sebuah kelereng jatuh, menimbulkan reaksi berantai, yang membuat lubang hadiah mencapai titik kritis. Orang-orang akan menyaksikan, saat rawa iblis ditaklukkan, kelereng yang rapi akhirnya menerima serangan terakhir. Menangkah? Tentu saja, Kaiji menjadi orang pertama dalam sejarah yang menaklukkan rawa sebagai pemain normal. Setelah perayaan, rawa memancarkan cahaya putih menyilaukan. Semua taringnya terbuka, memuntahkan kelereng yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya keluar, setiap kelereng bernilai 4.000. Kaiji segera meminta pria tua itu memasukkan mobil. Ada yang gembira, ada yang bersedih. Ichiju diseret ke bawah tanah untuk bekerja selama 800 tahun. Sedangkan hadiah 700 juta, setelah dipotong pajak menjadi 600 juta. Dibagi rata antara Kaiji dan dua temannya, masing-masing 200 juta. Setelah minum sedikit alkohol, Kaiji pingsan. Saat dia bangun, dia menyadari 200 jutanya telah menyusut menjadi 60 juta. Pria berkacamata hitam itu dengan sopan meninggalkan surat permintaan maaf. Ternyata, 10 juta yang dipinjam Kaiji di toilet, memiliki bunga 130 juta per hari. Jadi, dengan bunga dan pokok pinjaman, Kaiji hanya memiliki sisa 60 juta. Uang itu cukup untuk melunasi utang dirinya dan 6 temannya di tambang bawah tanah. Kaiji malu bertemu teman-temannya, karena si bodoh ini menghabiskan sisa 800 ribu untuk bermain pachinko. Bahkan bos dunia bawah tanah pun merasa kasihan, dan memberinya 30 ribu, agar Kaiji bisa bertemu teman-temannya. Jadi, penjudi tetaplah penjudi, tak punya apa-apa. Teriakan slogan kita, musuh bebuyutan, isi dengan nama musuh.